Proses. Sudah ada? Ya, sudah masuk. Sudah. Oke. Baik. Saya ke bagian yang minggu pertama, yaitu untuk keluarga ya. Persaudaraan dalam keluarga di pertemuan pertama. Kelihatannya ini pas sekali pertemuan hari ini, kebetulan juga jadi kasih sayang. Saya rasa juga ini perlu kita implementasikan dalam keluarga. Ya. Yang pertama pengantar dari Fratelli Tutti 30, yaitu rasa saling memiliki sebagai satu keluarga umat manusia yang saat ini semakin memudar. Bahkan banyak yang berkuasa kini bersikap dingin, kemudian tidak ada kepedulian, ya, tidak ada kehangatan, dan asik dengan diri sendiri karena sekarang orang lebih fokus dengan gadgetnya masing-masing. Kemudian ajakannya di masa pandemi ini, tiap keluarga diajak untuk bergandengan tangan, saling membantu sebagai saudara supaya terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Jadi intinya bagaimana kita sebagai keluarga ikut bersama-sama membangun untuk saling lebih peduli. Ya. Dari bacaan yang kita ambil adalah untuk yang pertemuan pertama Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yaitu satu perkawinan di Kana. Jadi Yesus dan Maria itu diundang dalam perjamuan perkawinan di Kana. Jadi saat itu Yesus dan Bunda Maria sebagai bagian dari keluarga yang sedang punya hajat, ya, ikut memberikan sukacita bagi keluarga, ikut serta dalam kebahagiaan keluarga yang sedang ada acara di situ. Ya, kemudian kalau di sana dulu bahwa anggur itu tanda sukacita ya dalam suatu perjamuan perkawinan. Nah, kalau sampai habis maka acara tersebut jadi kurang menyenangkan ya. Nah, di situ anggur dan mukjizat Yesus simbol dari kehadiran Yesus yang membawa kasih dan sukacita dalam keluarga itu. Jadi nggak sampai anggurnya itu habis, ya Bunda Maria minta kepada Yesus untuk memberikan yang terbaik buat keluarga tersebut supaya keluarga itu nggak malu, gitu ya. Jadi perkawinan di Kana bahwa menunjukkan bahwa Yesus dan Maria bagian dari keluarga yang sedang bersukacita dalam perkawinan, ikut membantu ya. Kalau mungkin kalau di kita ikut laden, ikut repot segala macam ya. Nah kemudian pada saat kehabisan anggur, di mana anggur sebagai lambang bahwa kesuksesan dalam acara tersebut habis, maka Yesus memberikan mukjizatnya untuk memastikan bahwa keluarga ini tetap bisa merayakan perkawinan dengan baik tanpa rasa malu. Jadi kehadiran Yesus tersebut. Ya, yang ketiga adalah tahun refleksi. Tahun 2021 ini, KAJ memasuki tahun refleksi untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Ya, inspirasinya tadi dari Maria dan Yesus yang menjadi model kehidupan keluarga yang mau aktif terlibat dalam menyalurkan kasih ya. Kemudian, nah, kita melihat berdasarkan analisa sosial, yaitu nanti ada kisah Pak Warkuatno ya sebagai badut keliling, di mana dia tadinya bekerja sebagai supir, kemudian dia saat pandemi ini dia nggak ada pekerjaan, akhirnya dia menjadi badut keliling. Ya, anak kecil ingin ikut pada saat bapaknya mau keliling, dia ingin ikut, dia nangis. Pokoknya mau ikut bapaknya, mau mensupport ayahnya. Ya, akhirnya ikut, walaupun jalan jauh, anak tersebut tidak mengeluh. Ya, itu justru menguatkan buat Pak Warkuatno untuk tetap mencari nafkah untuk keluarga. Ya, support anak yang kecil tadi justru memperkuat daya juang Pak Warkuatno untuk tetap menekuni
sebagai badut keliling untuk menghidupi keluarganya di masa pandemi yang sedang susah ini. Ya, kemudian ada pertanyaan reflektif dan aksi nyatanya apa, ya. Jadi yang pertanyaan reflektifnya, apa yang dapat kita usahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersukacita, berpengharapan dalam situasi pandemi, ya. Mungkin ada beberapa keluarga yang saat ini dalam masa pandemi ini secara ekonomi sedang susah, kemudian ada keluarga yang mensupport, ya, mensupport ekonominya sehingga keluarga ini bisa tetap menjalankan kehidupannya dengan baik. Ada juga yang mungkin sakit, memberikan obat atau memberikan makanan. Saya rasa dengan support dari keluarga atau dari masing-masing keluarga yang ada untuk memperkuat kondisi, untuk menyemangati, akan membuat kita yang sedang kesusahan menjadi lebih tough, lebih tabah dalam menjalani pandemi. Itu harapannya, dan kita nanti di lingkungan juga mungkin bisa memberikan contoh-contoh lain yang memang terjadi di lingkungan kita, ya, masing-masing keluarga mungkin bisa sharing apa yang membuat kita bisa semakin kuat, gitu ya. Bagaimana kita sebagai keluarga bisa dengan kuat, tabah menghadapi situasi yang sulit ini. Kemudian aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Ya, setiap anggota keluarga berjuang untuk menjadi berkat dalam rumahnya dan orang lain yang membutuhkan. Saya yakin Bapak Ibu semua di lingkungan juga banyak hal atau kejadian, cerita yang menguatkan semua, menjadi contoh bahwa oh ya, ternyata dengan peran serta masing-masing anggota keluarga akan lebih memperkuat keluarga kita, akan lebih menjadikan keluarga kita lebih beriman lagi, lebih bisa tabah dalam menghadapi masalah yang ada. Ya, yang kedua, aksi sapa. Keluarga membangun habitus salam dan jumpa kepada anggota keluarga yang jarang dijumpai, ya, akibat pandemi. Mungkin kita juga masing-masing punya grup keluarga, ya, yang kadang memberikan sharing apa saja yang terjadi atau yang mungkin bisa membantu, ya. Contoh kadang sedang banjir, oh hati-hati jangan lewat sini, kondisinya banjir nggak bisa lewat. Hal seperti itu mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sangat membantu pada saat kita sedang di kondisi di jalan. Atau mungkin juga ada masukan, oh ya saya sedang sakit, ya, atau kena COVID, oh ini ada obat atau hal yang bisa mencegah COVID. Saya rasa dari inputan dari masing-masing anggota keluarga itu akan menjadikan kita lebih kuat. Saya rasa itu untuk yang pertemuan pertama. Jadi intinya bagaimana kita sebagai satu keluarga, masing-masing anggota keluarga bisa memberikan masukan, bisa memberikan andil yang positif kepada keluarga sehingga kita bisa bersama-sama menuju ke yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.